Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter 1000 telah rilis. Luffy di chapter tersebut tampil sangat epic. Sebelumnya dia pernah tersungkur ke tanah gara-gara diajar Kaido dengan sekali pukulan kan? Tapi kini gantian Kaido dibuat tersungkur oleh Luffy dengan satu pukulan Gomu Gomu no Red Roach. Cuma bukan hal inilah yang jadi pokok pembahasan obrolan ngalor ngidul, tapi sesuai judul dan thumbnail. Obrolan ngalor ngidul kali ini berfokus pada mimpi Luffy. Di thumbnail tertulis bukan jadi Raja Bajak Laut mimpi Luffy. Di judul menjelaskan kalau Luffy hanya ingin menyatukan lautan. Kalian gak salah memahaminya kok. Mimpi Luffy yang sebenarnya itu bukan untuk jadi Raja Bajak Laut, tapi mimpinya yang asli adalah menyatukan seluruh lautan yang ada di dunia One Piece. Tenang, penjelasannya kenapa ada pemikiran ngawur seperti itu gak sesimpel thumbnail dan judul kok. Tapi sebelum Mr. K menuju ke penjelasan, ku ingatkan semua sumber referensi yang ada dalam pembahasan ini ya bersumber pada buku Teori One Piece Rokushiki Master, Wikipedia One Piece alias fandom One Piece, terus ada website orojackson.com yang sudah hilang, terus One Piece Reddit, dan tentu saja manga One Piece itu sendiri. Tanpa serialnya, mustahil Mr. K bisa mengkoneksikan semua hal yang ada sebagai pendukung obrolan ngalor ngidul tentang mimpi Luffy ini. So, without ngenteni long again, monggo enjoy konten 3N ngobrol ngalor ngidul. Let's go! Yakinkah kita yang mengaku sebagai fans One Piece beneran mengenal Monkey D. Luffy? Ketika muncul pertanyaan ini, pastinya banyak yang bakal berpikir, ya pasti kenal lah, sejak awal episode anime atau chapter manga udah ngikutin serial yang gak ada tanda-tanda tamat ini. Banyak yang juga yakin paham Luffy karena dia adalah karakter yang paling sering muncul di cerita, paling banyak mengambil hati kita untuk menyukainya. Keluguannya, keegoisannya, kepolosannya, serta kebodohan tingkat dewanya sudah membekas di ingatan bukan? Tapi bagaimana kalau Mr. K bilang sebenarnya mungkin kita belum mengenal Monkey D. Luffy sepenuhnya? Karena ternyata ada satu impian yang disembunyikan Luffy, dan satu mimpi tersebut bukanlah menjadi Raja Bajak Laut. Setelah aku melihat chapter 1000 One Piece, chapter 966, chapter 585, chapter 507, dan chapter 506, diriku ini merasa Luffy kenyataannya memang punya impian lain selain jadi Raja Bajak Laut. Daripada bingung, langsung saja ke semua momen chapter tersebut yang menyangkut impian Luffy. Chapter 506 di Sabaudi Island di dalam bar milik Saki fokus ke panel ketika Rayleigh mengingat pertemuannya dengan Shanks 12 tahun lalu dari timeline saat ini. Di situ Shanks bilang pada Rayleigh kalau dia terkejut di East Blue ada seorang anak kecil yang mengucapkan hal yang sama seperti yang Kapten Roger ucapkan. Kata yang sama yang diucapkan Kapten pula. Bagian ucapan Shanks di East Blue ada seorang anak kecil yang mengucapkan hal yang sama seperti yang Kapten Roger ucapkan. Kata-katanya pun sama seperti yang diucapkan oleh Kapten. Di garis bawah ya itu. Kita lanjut pindah ke chapter 507, masih di Sabaudi Island saat Luffy menghentikan Usopp untuk bertanya lebih lanjut masalah One Piece kepada Rayleigh. Dan Rayleigh lalu bertanya pada Luffy apakah dia bisa menaklukkan seluruh lautan? Karena semua hal yang ada di lautan itu masih banyak yang ada di luar imajinasi Luffy dan masih banyak musuh yang sangat kuat menanti. Rayleigh bertanya hal besar seperti itu pada Luffy ya. Menariknya, Luffy menjawabnya dengan jawaban yang membuat banyak fans yang membaca ini pertama kali pasti bingung. Aku tidak ingin menguasai apa-apa, karena Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas di lautan. Kata-kata ini terucap dari Luffy pastinya langsung membuat banyak fans berpikir, bukankah Luffy udah bebas ya? Sejak awal selalu seenaknya sendiri, mau melakukan apapun pasti dengan keras kepala harus dilakukan. Harusnya kalau cuma ingin jadi bebas, anggap aja dirinya sudah jadi Raja Bajak Laut tanpa harus mencari One Piece kan? Udah beres dah, gak perlu melanjutkan perjalanan mencari Laugh Tale. Oh, bingung kan? Slow, yang penting garis bawahi ucapan Luffy dulu. Aku tidak ingin menguasai apa-apa, karena Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas di lautan. Next, kita berlayar ke chapter 585, ke masa lalu Ace, Sabo, dan Luffy saat masih kecil. Di chapter ini, Sabo, Ace, dan Luffy mengucapkan impiannya masing-masing di atas tebing yang menjulang di laut. Sabo ingin melihat dunia secara luas dan akan menulis buku tentang apa yang dijalaninya. Sedangkan Ace ingin menjadi bajak laut hebat yang kuat, yang lebih baik dari bajak laut manapun. Lalu ketika giliran Luffy ingin mengucapkan apa yang dia impikan, malah di panel manga kita tidak bisa melihat mimpi apa yang mau Luffy ucapkan. Hanya ucapan aku akan, sisanya hilang lenyap masih disembunyikan. Cuma yang menarik adalah ekspresi Sabo dan Ace yang kaget akan mimpi adiknya. Sabo saja sampai tertawa.
Ya mungkin bagi mereka nggak masuk akal mimpi Luffy. Padahal banyak sekali yang bisa diimpikan kan. Luffy malah memilih mimpi yang bisa membuat kedua kakaknya kaget. Sudahlah, yang penting simpen ucapan Luffy, aku akan. Next kita lanjut lagi menuju chapter 966 ke masa lalu di mana Newgate dan Oden bertemu dengan Roger. Lalu Roger bercerita tentang pulau terakhir yang ingin dia kunjungi. Dia mengungkapkan pada Newgate dan Odennya kalau setelah dia berhasil sampai ke pulau terakhir, dia akan jadi bajak laut terhebat di dunia. Barulah setelah itu Roger berucap, aku akan. Lagi-lagi jutaan fans mau mendengar ucapan Roger tentang setelah jadi bajak laut hebat, malah ditutup oleh efek-efek alam. Menariknya ya, ucapan Roger yang ditutupi Oda Sensei membuat Newgate tertawa, mengira Roger seperti anak-anak saja punya impian seperti itu. Sedangkan Oden terkejut dengan impian Roger. Oke, pokoknya di chapter ini ya digaris bawahi ucapan aku akan. Next berlanjut ke chapter 1000, fokus ke masa lalu Yamato ketika bertemu Ace. Ketika Ace bercerita tentang impian adiknya di masa kecil yang menurutnya akan ditertawakan oleh Yamato, karena bagi orang yang pertama kali mendengar mimpi Luffy di masa kecil, pastinya bakal tertawa. Ternyata Yamato memberi ekspresi yang sangat berbeda. Yamato mendengar mimpi yang diucapkan Luffy, tiba-tiba malah meneteskan air mata dan membalas permintaan Ace untuk jangan tertawa dengan impian adiknya ya, dengan bilang, aku tak akan menertawakannya. Dilanjutkan dalam hati, Yamato berucap, itu adalah kata-kata yang pernah diucapkan Raja Bajak Laut, kata-kata yang membuat Oden terkejut. Nah, di bagian kata-kata Yamato tersebut ya, kita simpan di memori, oke? Sekarang bagian paling menariknya, mari kita kumpulkan semua clue pengucapan yang sudah Mr. K sebutkan dari awal tadi. Clue pertama, chapter 506, ucapan Shanks. Di East Blue ada seorang anak kecil yang mengucapkan hal yang sama seperti yang Kapten Roger ucapkan. Kata yang sama yang diucapkan oleh Kapten. Clue kedua, chapter 507, Luffy berucap, aku tidak ingin menguasai apa-apa karena Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas di lautan. Clue ketiga, chapter 585, Luffy berucap, aku akan. Clue keempat, chapter 966, Roger berucap, aku akan. Clue terakhir, chapter 1000, Yamato berucap, aku tak akan menertawakannya. Karena itu adalah kata-kata yang pernah diucapkan Raja Bajak Laut, kata-kata yang membuat Oden terkejut. Masih bingung? Tenang, disinilah pembicaraan ngawur yang mudah dipahami dimulai. Kita gabungin ucapan-ucapan di chapter tersebut jadi sebuah kesatuan yang urut tapi penuh dengan arti ngawur. Dengan urutan chapter seperti ini, 585, 506, 1000, 966, dan 507. Plus ditambah poin judul video, maka akan menjadi sebuah cerita seperti ini. Ketika Luffy bersama Ace dan Sabo saat masih berkumpul bersama di masa kecilnya mengungkapkan mimpi mereka masing-masing, Ace dan Sabo mimpinya bisa terbilang sangat hebat pokoknya. Sayangnya adik mereka Monkey D. Luffy malah mengucapkan impian kalau Luffy akan menyatukan seluruh lautan. Spontan Ace dan Sabo terkejut bukan main, tak mengira adik mereka dari sekian banyak impian malah memilih hal yang terdengar konyol. Sabo saja sampai menertawakan mimpi tentang menyatukan lautan. Jelas sekali siapa pula yang bakal percaya anak kecil seumur jagung seperti Luffy bakalan bisa menyatukan seluruh lautan. Nalar logika Sabo dan Ace yang masih kecil pun sulit menerima hal ini. Sabo saja sampai tertawa riang kan? Tapi menariknya, Shanks malah tertarik pada mimpi Luffy untuk menyatukan seluruh lautan. Karena apa yang Luffy impikan, ucapan kata per katanya sama dengan apa yang pernah Roger ucapkan ketika Shanks masih jadi kru Roger Pirates. Dahsyatnya lagi, impian Luffy yang ingin menyatukan lautan pun dipercayai oleh Yamato bukan sekedar omong kosong belaka. Bagi Yamato, mimpi Luffy tersebut tentang menyatukan lautan, menurut jurnal Oden yang dibaca Yamato ya, memang sama persis dengan impian Roger yang telah membuat sosok Kozuki Oden sangat terkejut dan membuat Edward Newgate tertawa mengira Roger bagaikan anak-anak saja bermimpi tentang menyatukan lautan. Wow, keren juga kan ceritanya? Tapi kurang lengkap rasanya cerita ini kalau asal muasal dari mana mimpi masa kecil Luffy paling cocok itu diisi kalau dia akan menyatukan lautan. Slow dan santuy, disinilah fungsinya chapter 507 ketika Luffy berucap, aku tidak ingin menguasai apa-apa karena Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas di lautan. Jangan terkecoh dengan kalimat Luffy tersebut. Ucapan Luffy terdengar simpel memang, tapi sebenarnya tak sesimpel itu kawan. Kita tahu sendiri, lautan di dunia One Piece sangatlah berbahaya. Bisa pergi, belum tentu bisa kembali. Kalaupun bisa kembali, harus memilih jalan memutar karena ada red line yang menghalangi.
Jadi Luffy gak bisa dengan bebas pergi ke North Blue, West Blue, East Blue, atau South Blue. Karena sekali lagi ya, ada Red Line. Tapi beda ceritanya, kalau Red Line gak ada, maka Luffy bisa berlayar sebebas mungkin tanpa khawatir ada penghalang apapun. Inilah kebebasan yang Luffy inginkan, dan memang gak perlu menguasai apa-apa untuk meraih kebebasan tersebut. Ya cukup menghilangkan Redline aja sih. Keinginan Luffy yang dia ucapkan pada Rayleigh jadi orang terbebas di lautan bisa terlaksana. Nah menariknya, kalau Redline gak ada ya, otomatis nih ya, lautan North Blue, South Blue, West Blue, East Blue, dan Grand Line bakal bertemu jadi satu dan menjadi satu kesatuan lautan. Jadi teringat akan chapter 56 One Piece. Ketika Sanji kecil bekerja sebagai koki training, kita mendengarkan legenda All Blue dari koki senior. Kalau All Blue adalah sebuah lautan di mana 4 lautan, East Blue, West Blue, North Blue, dan South Blue bertemu. Di lautan tersebut berbagai macam ikan dari 4 lautan bisa ditemukan. Itu merupakan surga bagi para koki. Sayangnya, All Blue hanyalah sekedar legenda menurut para koki senior. Tapi untungnya ya, chapter 58 One Piece lewat ucapan Zeff yang bilang All Blue itu nyata dan Sanji kecil disuruh mencari All Blue ke Grand Line. So, jadilah nyambung kan? Lautan Grand Line dan 4 lautan utama, West Blue, East Blue, North Blue, dan South Blue, kalau jadi satu akan menjadi All Blue. Nah, untuk nyambungin semua arus lautan itu, memang paling enak ya ngilangin Red Line. Dan kalau dihubungkan dengan ucapan Luffy sekarang yang di chapter 507, aku tidak ingin menguasai apa-apa karena Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas di lautan. Jadinya dapat ditarik imajinasi ngawur apa yang Luffy pengen ucapin ke Rayleigh itu sebenarnya begini. Aku gak butuh harta, tahta, ataupun wanita. Aku cuma pengen menyatukan seluruh lautan. Karena bagiku Raja Bajak Laut adalah orang yang bisa bebas berlayar kemana-mana tanpa ada halangan. Makanya Mr. K bilang, mungkin mimpi Luffy saat bersama S dan Sabo itu sangat sederhana, yaitu aku akan menyatukan seluruh lautan. Cuma eksekusinya aja yang bakalan jelimet. Dan sekian konten ngalor ngidul kali ini. Sebenarnya masih bisa sih obrolan ini kulanjutin, tapi berhubung durasi takutnya kepanjangan. Sampai di sini aja dah dulu obrolan ngalor ngidulnya. So, see you again next time. Adios ya karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.